ada satu ini ya, proses spiritual saya gitu ya. Ketika saya tuh merasakan saya tuh udah berjuang banget gitu ya, apalagi saat itu sudah treatment radiasi gitu ya. Saya juga mendapatkan efek yang sakit banget saat itu. Saya pernah hampir satu bulan itu nggak bisa bicara. Saat kecil juga saya pernah masuk ICU gitu. Begitu banyak banget juga hal-hal perlakuan yang sebenarnya yang saya rasakan saat ini dari kecil sampai sekarang juga masih ada yang sebesit mata yang masih merendahkan saya juga gitu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini saya akan berbagi cinta sama sahabat saya, seorang content creator, ada Zelda Dayana. Halo. Apa kabar saya? Kabarku baik. Terima kasih dong udah datang ke tempatnya Uncle ini ya. Terima kasih juga udah lihat kamu punya Instagram, sharing-sharingnya kamu tentang self love. Yes. Aku langsung bilang sama timku, aku mau dong ketemu Mas Zelda. Thank you. Karena if we are talking about self love gitu ya. Yes. Itu wow panjang kan kita ngobrolin ya. Nah ini sebelum kita masuk ke self love. Apa yang bisa Zelda sharing sama viewers yang Alvin in Love tentang menuju ke self love itu, mendapatkan self love itu, dan menyadari bahwa kamu bisa loh menginspirasi orang dengan self love itu. Siap. Thank you. Mungkin bagi ada yang teman-teman belum tahu ya, saya emang mengidap kanker getah bening ya dari lahir ya. Dari lahir itu emang banyak banget perjuangan yang bahkan keluarga saya juga bareng-bareng berjuang gitu ya. Bagaimana kita bisa untuk yang namanya Zelda ini bisa berjuang untuk bisa selamat gitu. Karena juga mama saya juga pernah cerita juga ya gitu ya. Waktu kecil saya tuh sering banget gitu ya mendapatkan juga perawatan medis dari lahir gitu juga. Kemudian juga saat kecil juga saya pernah masuk ICU gitu. Begitu banyak banget juga hal-hal perlakuan yang sebenarnya yang saya rasakan saat ini dari kecil sampai sekarang juga masih ada yang sebesit mata yang masih merendahkan saya juga gitu. Itu yang membuat saya semakin terus ingin berjuang untuk bisa menerima diri saya, bahwa saya itu bisa membuktikan ke orang-orang bahwa semua itu berharga dan semua itu sempurna. Nah, dari kecil itu waktu di Pontianak apa udah masih Jakarta? Waktu kecilnya waktu di Pontianak. Iya. Nah, proses dari di Pontianak itu pengobatan yang dilakukan kan sempat begitu banyak apa namanya, ke dokter A, B, C sampai akhirnya ke Pineng ya, ke Penang. Dan disitulah mungkin Zelda mendapatkan sesuatu ya. Benar. Nah ini ceritanya gimana tuh? Itu sebenarnya prosesnya panjang banget ya gitu ya. Saat itu saya masih insecure ya. Saat itu saya tuh ngerasain begitu banyak stigma. Saat saya membandingkan diri saya dengan orang lain, saya tuh pengen banget diterima. Saya tuh pengen banget cantik. Kata stigma orang Indonesia ya, kalau cantik tuh kan ya putih, punya pipi yang simetris gitu. Terus juga punya wajah yang cantik gitu, rambut panjang, kulitnya halus segala macam, mulus gitu. Jadi itu yang saya punya pemikiran gitu ya. Sehingga saya tuh sempat berpikir, saya tuh pengen banget cari pengobatan sampai ke luar negeri, berjuang gitu sama keluarga. Apa sih, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil terbaik benar-benar bahwa kalau saya tuh bakal diterima cantik itu. Cuma saat itu memang ada satu ini ya, proses spiritual saya gitu ya. Ketika saya tuh
merasakan saya tuh udah berjuang banget gitu ya, apalagi saat itu sudah treatment radiasi gitu ya. Saya juga mendapatkan efek yang sakit banget saat itu. Saya pernah 1 bulan, hampir 1 bulan itu nggak bisa bicara. Ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya, itu karena efek dari radiasi. Jadi karena penuh sariawan gitu ya. Saat itu juga saya kayak sempat nangis gitu ya, tiap malam. Saya nanya ke Tuhan, Tuhan, gimana sih yang namanya kesembuhan itu gitu ya. Saya tanya ke Tuhan, kalau kita tuh udah berjuang banget gitu ya. Bahkan kalau dihitung tuh udah banyak banget pengeluaran ya dari orang tua juga. Saat itu tuh juga malam itu tuh yang saya rasakan tuh lebih ketenangan ya, ketenangan dalam hati bahwa ternyata tuh yang namanya tenang tuh emang penting banget gitu ya dalam hati saya gitu, sehingga saya bisa menerima diri saya gitu. Setiap hari saya setiap malam juga selalu ucapin terima kasih ke diri saya. Momen apa yang paling membuat Zelda bisa menerima dan yakin akan ketenangan itu sendiri, mendapatkan ketenangan itu? Ada satu momen nggak yang mana yang bikin kamu akhirnya oh ini loh tenang, kalau saya tenang saya bisa nerima semuanya gitu? Iya, ada. Tenang itu ketika kita tuh benar-benar dalam momen yang saat itu memang kita dalam keadaan ini ya. Waktu itu saya pernah di satu momen saya udah kepala saya pusing banget gitu ya, stres gitu ya, udah berjuang. Ada satu fase di saat saya udah menyerah dengan kekuatan sendiri. Justru saat itu juga Tuhan tuh kayak memeluk saya gitu. Itu tuh yang bahkan kayak dalam hati saya tuh ada kayak bilang kalau Tuhan tuh sayang banget sama saya gitu. Itu tuh yang selalu saya ingat sih ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada mungkin kayak satu fase atau fase-fase yang mungkin buat saya masih berjuang, saya tuh tetap ingat hubungan saya dengan Tuhan itu yang momen itu ya yang menguatkannya di situ ya. Momen saya dengan Tuhan itu yang bilang kalau Tuhan tuh sayang banget sama saya gitu, terlepas dari kondisi saat ini gitu ya. Benar. Tapi Tuhan sayang kok sama kamu. Benar. Iya kan, kita dipertemukan. Iya benar. Iya kan, masih ada kesempatan ketemu, ngobrol, itu kan berarti Tuhan sayang. Yes, benar. Dan pasti ada message yang kita nggak tahu kan ya. Iya benar. Iya kan, semua kan dalam kehidupan itu ya Sele. Benar. Aku pokoknya ngikutin kamu deh dengan kamu megang kertas tuh yang follower sampai ribuan wow itu banyak. Itu 17,4 juta. Can you imagine gitu loh? Iya. Berkah cobaan yang dikasih Tuhan sekarang misalnya gitu kan. Nah, tapi kamu bisa begitu loh. Itu bener. Aku aja kaget kan lewat saja. Wow gitu. Bener. Bahkan juga itu bukan aku yakin ya maksudnya Uncle ya, bahwa itu tuh bukan kekuatan aku sendiri gitu. Karena untuk yang namanya klik tombol upload itu tuh nggak mudah bagi aku saat itu ya. Tapi aku ketika aku punya hubungan dengan Tuhan setiap hari gitu ya, bahwa oh emang ternyata tuh aku tuh berharga gitu, dan aku harus juga, aku rasa aku semakin melihat diri aku bahwa aku berharga, dan aku pengen banget juga membagikan ke orang-orang juga bahwa kita tuh semua tuh berharga gitu ya. Dan yang men-trigger kamu untuk bisa jadi content creator self love ini apa? Oke. Sebenarnya berawal dari kisah hidup aku ya. Kemudian juga aku yakin nggak kebetulan juga gitu ya. Kalau emang rencana Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya juga. Karena juga aku dibilang orang yang tampil di depan kamera juga bukan gitu. Aku tuh orang yang tipenya itu dulu pemalu banget. Dari kecil? Iya, bahkan aku kalau dari kecil ya, aku tuh kalau ada orang yang datang ke rumah, aku tuh selalu selalu di dalam kamar ngumpet sendirian gitu. Sampai orangnya pulang pulang, aku baru keluar gitu. Aku semalu itu gitu. Bahkan kalau ketemu orang, aku selalu kayak mencari cara buat menghindar gitu. Karena aku tuh pernah ya dibully segala macam. Tapi itu yang buat aku tuh sekarang pengen apa ya, kayak belajar buat buktikan ke diri aku gitu ya. Bully apa yang paling
menyakitkan untuk seorang Selda pada saat itu? Bullyingnya sebenarnya banyak banget ya, banyak banget. Aku pernah diajak Shinchan, ya sampai dirukan gitu setiap harinya gitu. Itu terus juga aku juga pernah diejek kalau aku tuh penyakitan, bahkan dibilang nggak bisa sembuh gitu. Itu tuh jujur sakit banget ya gitu ya, ketika aku sekolah ya setiap hari gitu mesti berjuang, tapi ada aja yang kayak merendahkan aku gitu. Itu yang sering banget aku alami, bahkan sampai aku tuh terbawa gitu ya, buat bisa menerima itu nggak mudah gitu, sampai bisa menjadi self love creator tuh itu adalah sebuah bisa aku bilang tuh sebuah kebaikan Tuhan ya gitu. Yang menenangkan kamu pada saat itu terjadi siapa sih? Orang tua apa siapa gitu loh, karena kan kamu bilang ada tamu, kamu di dalam nggak mau keluar, kan keseharian pasti ada orang tua, anak ketiga dari 5 bersaudara. Siapa yang paling bikin kamu bisa kuat gitu loh, dari dulu, dari sampai dengan sekarang? Kalau keluarga pasti ya gitu ya. Keluarga siapa yang paling? Yang paling itu sebenarnya mama aku sih ya. Mama ya, yang deket sama mama ya. Kalau mama aku sih emang ya kuat banget. Aku juga nggak tahu kenapa jadi kayak nangis gitu ya. Maksudnya aku tuh mama aku benar-benar sayang banget sama aku. Iya tahu. Maksudnya dari kecil, dari bayi, mama aku tuh hebat ya, Masya Allah. Mama aku benar-benar sayang banget sama aku. Bahkan sampai sekarang, maksudnya sering tanyain kabar, walaupun kita berjarak ya, gitu. Beda kota ya. Sorry. Mereka di Pontianak, kamu di Jakarta kan? Benar. Sorry ini. Oke, terima kasih. Angka nggak maksud bikin nangis, cuma aku tanya itu karena aku tahu pasti mama pasti yang ya tentu keluarga semua ya, tapi ya yang paling dekat pasti ada kan, dan satu keluarga yang terus lihat anaknya seperti apa, meskipun nggak berdekatan bisa jadi, tapi kan nggak ada caranya masing-masing lah kayak gitu. Benar. Bahkan aku tuh benar-benar ingat mama banget ya, maksudnya mama tuh luar biasa banget, emang role model buat aku gitu ya, untuk menjadi perempuan yang selalu kuat, selalu bisa bersyukur. Selalu juga aku pengen banget itu bahagiakan mama juga gitu ya. Semoga juga apapun impian aku juga itu bisa terus membawakan mama aku juga. Apa impian kamu buat mama? Impian aku sebenarnya sembuh kali ya. Sembuh tuh udah luar biasa kali buat mama kali ya. Ya kan itu kayak sederhana aja mungkin, tapi kan itu luar biasa gitu. Benar. Pasti mama juga senang ketika lihat aku nggak sakit ya, ketika aku tetap bisa jadi diri aku apa adanya. Aku juga yakin sih mama pasti bahagia banget gitu. Nanti mama nonton nih, lihat kamu di Alfedian Love. Benar. Gitu kan, jadi apa adanya. Udah jadi apa adanya kali, udah sangat tough ini deh. Thank you. Gitu. Nah, jadi sedih, ikut sedih. Tapi bukan sedih sih, haru sih kan, kalau lebih tepatnya ya. Karena itu kan perjuangan. Sel ya. Dan semuanya itu kuat gitu loh, membuat kamu kuat. Angkel tadi kaget bilang, aku sendiri Jakarta, Angkel. Oh ya? Wow, itu kan luar biasa gitu loh. Maksud aku, miss aja gitu loh, dengan apa yang udah kamu kerjakan gitu loh. Thank you, iya. Ya kan? Tadi Angkel sempat bilang, karena saya sih cerita, aku ingin kelihatan cantik, Angkel. Aku ingin punya pacar. Aku ingin segala macam apa. Tadi kamu cerita tuh yang tadi di belakang kan ya. Bener. Aku tertegun, aku diem gitu loh. Interesting, menarik ya gitu loh. Itu kan curahan hati, siapapun mungkin sama kali pengen seperti itu dengan keterbatasan masing-masing gitu ya. Bener. Aku lebih suka pakai istilah itu gitu loh, lebih enak gitu liatnya gitu loh. Nah, tampilan konten dan TikTok kamu estetik
Dan bagus loh. Oke, thank you. Kalau menurut aku ya, aku aku masih baru nih, main TikTokan baru banget deh, masih ini banget gitu. Nah, edit sendiri? Aku edit sendiri, belajar sendiri. Aku emang tipenya tuh suka belajarnya tuh sendiri gitu, cari tahu. Tapi tetap sebenarnya kayak kalau ada teman yang paham editing, aku sering tanyain langsung gitu caranya gimana. Terus paling lebih sering kayak siapa yang kamu tanyain? Yang terdekat siapa? Teman-teman aku banyak juga. Yang terdekat siapa mau tanya? Ada yang terdekat? Teman dekat ya? Dengan dekat banget. Teman dekat banget? Teman dekat banget. Udah ada belum? Sebenarnya deket banget juga enggak sih ya, maksudnya ada sih ya, ada ya. Iya kan, teman buat cerita, buat ngobrol, gitu macam-macam lah, kayak gitu-gitu kan, gitu loh. Tapi lucu ya, tadi Uncle kira Zelda ini backgroundnya psikologi, ternyata IT. Bukan ya? Aku IT kan? Iya, IT benar. Oh, aku kira psikologi loh dengan pemahaman kamu dan cara bicara kamu dan cara kamu sharing gitu loh. Nah, boleh tanya, belajarnya dari mana? Dari pengalaman hidup tadi? Pengalaman hidup pasti ya, gitu ya. Aku tipenya ini sih, Uncle. Aku tuh suka belajar dari mana aja, gitu ya. Aku suka baca buku, terus juga biasanya kalau kayak keseharian, aku tuh kayak nonton YouTube atau dari sosial media. Aku sering kayak belajar, cari tahu gitu. Dan emang tipenya suka saat dari kemarin bahkan sampai sekarang suka banget psikologi gitu ya, gitu. Tapi tetap kalau IT tetap suka juga sih ya, gitu ya. Iyalah backgroundnya ya. Nah, Uncle dengar sempat mendapatkan pemutusan kerja sepihak ya, pada saat kerja ya. Itu when was that? Kapan itu? Itu sebenarnya itu akhir tahun lalu. Ya. Dan itu benar-benar kayak aku yakin itu kayak jalan Tuhan ya, Uncle. Jadi aku pernah memang dapatkan bisa dibilang layoff secara sepihak dan kurang beretika gitu. Soalnya saat itu aku kan karena aku masih merantau sendirian juga, aku juga berpikir juga nih, aku ntar gimana nih ya, karena kan aku bakal mesti cari kerja lagi gitu. Kemudian juga gimana nih gitu. Tapi saat itu malam hari itu juga aku tuh belajar buat memaafkan dan juga memaafkan lah orang yang melayoff aku gitu ya. Tapi aku yakin setelah malam hari itu entah kenapa video aku tuh viral. Ya. Oh, justru setelah itu? Iya, video aku viral setelah itu. Besoknya video aku langsung ditonton, yang awalnya masih 5 juta langsung 7 juta. Jadi kayak setiap hari tuh kayak naik 2 juta setiap hari. Sampai aku diundang stasiun TV segala macam gitu ya. Iya, sampai sekarang 17,4. Jadi tuh 17,4 juta tuh hanya dalam 3 bulan. Uncle gitu. Sampai aku tuh kayak bahkan jujur aku sebenarnya nggak ada ekspektasi ya bakal nonton berapa. Cuman kayak dari impact ya, dari DM, bahkan dari DM kayak bilang terima kasih ya sudah buat video ini. Saat ini aku tuh lagi down, aku tuh merencanakan pengen bunuh diri gitu. Ada banyak nih dari masuk seperti itu. Tapi aku memilih nggak jadi. Saat aku lihat video kamu yang percaya diri, kamu masih bisa bersyukur gitu. Aku nggak jadi mengambil pesan itu. Itu yang buat aku tuh oke, ini emang nggak kebetulan video ini gitu ya. Emang aku harus, dan maksudnya emang harus juga terus berdampak lebih lagi gitu. Uncle. Dan ada campur tangan yang maha kuasa kali ya, di situ ya, banget, itu ya. Iya. Ya, seberapa besar ya manfaat dari support dari para netizen yang DM kamu yang kagum dengan si self love ini sendiri? Banyak sih ya, banyak banget Uncle ya. Kalau dukungan sih lebih banyak yang positif ya. Yang mereka lakukan apa sih? Kebanyakan bilang semangat sih ya gitu. Maksudnya even sebenarnya bisa dibilang kayak semangat tuh mungkin udah kayak biasa ya gitu ya. Tapi tuh itu bisa jadi satu energi buat aku juga gitu. Saat aku baca DM maupun juga komen, banyak yang bilang
cepat sembuh ya Kak gitu. Aku doakan juga gitu. Itu yang buat aku tuh semangat gitu ya setiap hari untuk bisa terus konten juga, dan juga aku pun bisa lebih lagi bersyukur terus gitu sih Uncle. Beberapa hari yang lalu kan Uncle sempat dengar kamu kurang fit ya? Iya Ya, benar. apa yang terjadi? Kecapean apa gimana? Sebenarnya tuh itu emang gak cuman baru-baru ini ya gitu Uncle. Jadi tuh aku sering banget ya, emang karena kecapean ya. Jadi itu juga aku juga pernah ke dokter. Itu beliau bilang itu karena efek dari radiasi. Ya, itu yang buat aku tuh saat ini tuh kalau naik turun tangga, aku tuh sering banget kayak berdebar sampai aku tuh sering sesak dada kalau malam gitu. Bahkan aku tuh kayak sering banget semua, bahkan kayak nggak cuma di daerah ini aja, kayak dari atas kepala sampai ke bawah tuh aku ngerasa kayak ada error aja, semua ini kayak kurang ini sih bisa baik gitu sih Uncle. Terus aku juga sekarang tuh lebih mesti banyak-banyak istirahat juga sih ya gitu. Walaupun sebenarnya kayak kayak banyak banget yang pengen dikerjain gitu ya. Pastilah, kelihatan banget kamu tipe yang gitu, tipe yang pengen ngerjain macam-macam gitu kan. Iya. Makin sibuk makin senang kali ya. Iya. Aku tuh tipenya emang berjuang sih Uncle. Aku tuh pernah jadi driver ojek online. Ya. Wow, kapan? Aku pernah. Tahun 2019 juga. Aku pernah. Jadi tuh keluarga aku tuh, kami kan bukan dari keluarga sederhana ya. Dan orang tua aku tuh sering mengajari kami ya untuk namanya mandiri. Jadi tuh kalau namanya kayak berhubungan dengan finansial, itu tuh kayak apapun cari dengan sendiri gitu ya. Kalau mau apapun cari sendiri. Jadi tuh aku seberjuang itu gitu. Aku tuh nggak gengsi gitu, tipenya nggak yang malu. Mungkin bahkan saat itu mungkin teman-teman lagi kuliah gitu ya. Aku tuh nggak malu gitu. Maksudnya aku tuh pakai ya capek banget ya saat itu gitu. Mesti kuliah, terus juga aku sambil cari kerja juga, aku juga bekerja jadi driver online gitu. Tapi aku tetap kayak semangat gitu. Itu yang pengalaman yang buat aku tetap juga bisa berjuang sampai sekarang gitu ya. Jadi tuh kalau sekarang sebenarnya pengen banget gitu ya, banyak banget yang mau dikerjain gitu. Cuman karena tubuh tuh emang perlu istirahat. Iya, lagi ada keterbatasan juga kan ya. Mau nggak mau ya, namanya self love itu ya self love pada diri sendiri juga kan ya. Benar. Kita cintai diri dengan keterbatasan yang kita miliki dulu mungkin ya. Supaya balik sehat lagi. Iya, Uncle. Iya. Benar. Oke, sering jadi motivator, kemudian guest speaker. Public speakingnya bagus loh. Belajar dari mana? Nggak ada sih, maksudnya kayak learning by doing. Iya, learning by doing aja. Iya. Mungkin karena kamu apa adanya kali ya. Iya, benar. Aku rasa itu ya. Jadi mungkin kenapa adanya ya kayak orang cerita aja. Sebenarnya public speaking kan cerita. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Aku juga kayak bisa dibilang gimana ya? Kalau dilihat ke diri aku bukan tipe yang kayak pede banget, enggak. Aku tuh tipenya jarang ngobrol gitu ya. Orang di belakang layar banget gitu ya. Cuman kayak ketika aku tampil dengan apa adanya ya, karena self love ya gitu. Jadi aku yakin juga ya tersampaikan lah apa yang bisa disampaikan gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke self love ini sendiri. What is self love? Self love itu bagi aku ya, itu proses aku bisa menerima, mencintai dan juga merawat diri aku. Menerima, mencintai dan merawat diri aku. Iya, dan itu prosesnya bukan sehari, bukan sebulan, atau kayak mungkin setahun. Itu bisa dibilang proses sampai kita meninggal gitu ya. Jadi kita bisa mencintai diri kita gitu ya. Itu proses kita tuh bisa sebenarnya menerima diri kita, itu kita bersyukur ya. Kita bersyukur, kemudian juga kita terus mengupgrade diri kita. Apa yang mungkin selama ini masih menjadi kekurangan kita terus untuk bisa mengupgrade-nya gitu ya.
gitu Uncle. Jadi ya melihat, ya menerima diri kita sehingga kita sadari diri kita seperti apa dan menerima diri kita, terlihat jadinya sesuatu yang diberikan Yang Maha Kuasa itu ada lebih loh. Yes, jadi terlihat kan dan terbukti gitu loh. Jadi jangan semata-mata melihat orang lain lebih bagus selalu. Angka kan baca jangan melihat selalu melihat orang lain lebih bagus daripada kita. Gitu kan. Iya. Sering sih begitu ya. Iya. Bahkan sebenarnya sekarang tuh insecure, maksudnya kalau kita insecure-nya kita lihat orang tapi jadi motivasi yang baik, itu nggak apa-apa sih ya. Itu kan jadi kayak motivasi, oke, dia bisa, aku juga bisa gitu ya gitu. Tapi kalau kita tuh kayak ngelihat jadi kita selalu kurang gitu ya, apapun kurang gitu, terus kita lihat orang lain tuh kok lebih kayak ini sih ya, lebih ke mindset sebenarnya ya Uncle ya. Kalau kita lihat orang lain itu kayak mungkin kalau insecure yang negatif kan saat kita tuh saat kita tuh lebih iri dengan orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita tuh semua orang tuh berharga ya gitu. Jadi gimana cara kita bisa ngelihat orang lain juga sama juga berharga gitu. Uncle. Ada pesan nggak buat orang yang minder dan ngerasa insecure? Ada. Oke. Tipsnya dong. Oke, siap. Yuk, monggo. Oke, buat teman-teman yang ngerasain insecure ya, nggak percaya diri, ingat kalau kita tuh semua berharga di mata Tuhan dan kita tuh udah sempurna gitu. Jadi yuk bersyukur, bukan insecure. Oke. Karena kan Yang Maha Kuasa ciptain manusia itu adalah yang paling sempurna kan sebetulnya. Benar. Kan ya. Yes. Iya kan, kalau kita sadari itu ya kita jadi bisa menumbuhkan self love kita. Benar. Wih, keren. Sekarang Uncle mau kasih games nih buat kamu. Ada gamesnya loh. Seru-seruan aja, simpel-simpel. Mau minum monggo ya. Kalau mau juga boleh. Jadi gampang banget ya. Uncle akan kasih pertanyaan, lalu saya jawab dengan jujur. Pernyataan ini hoax atau fakta? Siap. Mesti cepat. Ya, siap. Cepat ya. Kita mulai, siap? Siap, oke. Sempat mengalami depresi saat kecil karena sering diejek. Hoax atau fakta? Fakta. Belajar self love karena nggak semua yang kita mau bisa kita miliki. Hoax atau fakta? Fakta. Iya. Jadi nggak semua yang kita mau bisa kita miliki. Iya, benar. Ya, oke. Nggak berani ketemu orang karena trauma. Hoax atau fakta? Aku ya. Sekarang. Boleh sekarang, boleh dulu. Tidak berani ketemu orang karena trauma. Oke. Hoax atau fakta? Fakta sih ya. Fakta. Ya, karena pernah trauma ya. Iya. Nah, dibully dan lain-lain ya. Sekarang jadi konten kreator, banyak netizen yang support. Hoax atau fakta? Fakta. Terbukti ya. Iya. Ibu adalah support sistem terbaik. Hoax atau fakta? Fakta banget. Iya, fakta banget. Banyak belajar psikologi gara-gara jadi content creator. Hoax atau fakta? Hoax ya. Hoax ya? Hoax ya. Jadi emang suka ya, bukan karena content creator. Iya. Baik. Oke, jawabannya cepet kok. Oke, sekarang aku mau tanya sesuatu. Namanya Alvin in Love. Apa arti cinta menurut seorang Zelda Dayana? Bagi aku cinta itu apa ya? Cinta itu hal yang unconditional ya gitu. Jadi apapun kondisinya, ya tetap bisa menerima apapun diri kita gitu. Itu adalah cinta yang sesungguhnya sih. That's true love. Yes. Keren. Sel, terima kasih banyak sudah datang ngobrol, sharing di Alvin in Love. Aku mau kasih ini nih buat kamu sebagai tanda luar biasanya kamu. Thank you. Dan jadi inspirasi buat kita semua. Ya, bahwa harus terus berpikiran positif, bersyukur, dan menerapkan self love tadi. Bener banget. Ya, thank you so much for your time. Thank you. Sukses buat kamu ya. Keep in touch. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi dan jangan lupa yang nonton ini like, subscribe, and
comment. Comment and share ya. Share, ya. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.